Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Sudah selesai semuanya, kamu bisa pulang dan nikmati hari akhir pekanmu, ucap Altan kepada Baskara. Saya juga mau menghabiskan waktu dengan istri saya. Baskara dan istrinya kemudian beranjak dari duduknya. Kami pamit dulu, mohon maaf sudah mengganggu waktu akhir pekan Pak Altan dan istri, ucap Baskara. It's okay. Bagaimanapun ini adalah pekerjaan yang harus diselesaikan. Baskara mengangguk setuju. Oh iya, saya yakin istri saya tidak pernah main dukun atau semacamnya. Dia rajin salatnya. Dia tidak pernah menggunjing orang lain sekalipun pada orang yang sudah memfitnahnya. Jadi saya yakin saya menyayanginya bukan karena didukunin, ucap Altan membalas semua ucapan Kinas. Mendapatkan ucapan seperti itu, wajah Baskara nampak memerah menahan malu. Ia juga tidak menyangka bila istrinya tidak bisa menahan diri sampai mengatakan hal demikian. Aku tidak pernah berdukun karena tanpa melakukan hal itu, hidupku sudah cukup. Andai kamu tahu satu rahasia, pasti kamu akan tercengang, jawab Hasya. Mendengar itu, Kinas hanya mengernyitkan dahi. Ia tidak paham dengan yang dikatakan Hasya. Maksudnya rahasia apa? Kamu tidak perlu tahu. Nanti kamu bisa jantungan kalau sampai tahu kebenarannya. Hasya memang menyembunyikan sesuatu dari Kinas tentang masa lalu yang ingin ia pendam sendirian saja. Bahkan Baskara tidak pernah tahu tentang hal itu. Hasya sama sekali tidak pernah menceritakan hal ini kepada siapapun. Kalau berhubungan denganku seharusnya kamu katakan, jawab Kinas. Tidak perlu, nanti bisa-bisa kamu mati berdiri. Kinas semakin tidak mengerti dengan hal itu, sampai akhirnya Baskara mengajak istrinya pulang dari kediaman Altan. Seharusnya kamu tidak banyak bicara, memalukan saja, ucap Baskara menggerutu ketika mereka masuk ke dalam mobil dan meninggalkan kediaman Altan. Memang aku bicara apa? Ada yang salah? Perasaan ucapanku biasa saja. Kamu diajarkan etika nggak sih? Apa yang kamu lakukan tadi sama sekali tidak beretika, tidak memiliki adab. Tampaknya Baskara sangat benar-benar marah. Kenapa sih aku salah terus di mata kamu? Kinas mulai tidak terima ketika suaminya itu terus-menerus menggerutu. Kamu kalau tahu etika dan sopan santun, gak akan begitu. Kamu harusnya sadar, aku datang ke sana untuk urusan pekerjaan. Datang menemui atasanku, jadi seharusnya kamu hormat dan tidak berbicara macam-macam. Aku hanya bicara sebagai teman dari kampung saja. Memangnya ada yang salah? Salah, jelas salah. Kamu tidak tahu ya bagaimana Hasya sangat dihormati ketika di kantor suaminya. Dia bukan lagi anak tukang nyetrika di rumah kamu. Level kamu sama dia berbeda jauh. Maksudnya, kamu bilang aku rendahan. Tanpa perlu dikatakan, kamu sadar diri saja. Bahkan rumah kamu sama sekali tidak ada apa-apanya dengan rumah Hasya sekarang. Kekayaan orang tua kamu hanya seujung kuku dari kekayaan suami Hasya. Mendengar hal itu, Kinas sama sekali tidak terima. Ia tidak suka kalah dari siapapun, apalagi dari seorang Hasya. Dia itu kaya hanya karena menikah dengan orang kaya. Kalau aku sudah kaya dari lahir, bagaimanapun prosesnya, intinya dia lebih kaya dan beruntung dibanding kamu. Saat ini kalau kamu mau, dia bisa membeli seluruh harta orang tua kamu. Kamu gak capek apa terus-menerus membelanya, Mas? Padahal dia juga gak peduli kan? Kinas berusaha memojokkan suaminya. Aku hanya ngasih tahu, tolong jaga sikap ketika suatu saat bertemu lagi dengan Hasya. Dia adalah istri dari seorang pemimpin perusahaan dan sangat dihormati. Lebay banget, kenyataannya memang begitu. Hasya sangat dihormati di kantor. Sepertinya kamu harus mengakui kalau memang kamu sudah kalah dari Hasya. Gila ya, ada seorang suami yang malah mati-matian bela orang lain dibandingkan istrinya, jawab Kinas. Aku hanya ingin kamu sadar diri dan tidak selalu merasa di atas angin. Apa yang kamu lakukan tadi itu sudah kurang ajar dan memalukan. Seperti tidak pernah diajarkan etika dan sopan santun saja. Sudah, cukup. Aku malas bicara dengan kamu. Kinas benar-benar kesal. Kamu punya rahasia apa tentang wanita itu? Tanya Altan sedikit penasaran. Namanya rahasia, sudah seharusnya aku pendam sendiri saja, jawab Hasya tanpa melihat ke arah suaminya. Sampai saat ini komunikasi mereka sangat buruk. Sebenarnya Hasya sudah sangat ingin pulang, tapi selalu ditahan oleh suami dan keluarganya. Ia tahu apa yang mereka lakukan adalah yang untuk kebaikannya. Tetapi tetap saja rasanya ia butuh kenyamanan lain. Seharusnya kamu tidak menyimpan rahasia itu sendirian. Aku kan suamimu. Kamu saja tidak pernah terbuka kepada istrimu. Diam-diam di luar melakukan sesuatu yang menyakiti hati istrimu. Stop Hasya, jangan mulai lagi.
Hasya benar-benar diam. Ia juga sebenarnya malas untuk bicara dengan suaminya. Melihat Altan entah kenapa, segala perasaan menyebalkan bercampur aduk. Andai bisa memilih, ia tidak ingin melihat wajah suaminya itu seharian, karena hal itu membuatnya tidak baik-baik saja. Ada satu cerita yang tidak pernah Hasya ceritakan kepada siapapun kecuali ibunya saat itu. Ketika sang ibu masih aktif membantu keluarga Kinas, pernah suatu ketika saat Hasya pun turut membantu, ia mendapatkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh ayah Kinas. Hasya yang saat itu sedang membereskan setrikaan, tiba-tiba saja dipeluk dari belakang oleh pria itu. Hal itu membuat Hasya sangat takut, trauma. Untung saja saat itu ia berhasil lepas dari cengkramannya, sehingga tidak terjadi kejadian selanjutnya. Sejak saat itu Hasya tidak pernah lagi menginjakkan kaki di rumah Kinas. Ia sangat takut dan trauma dengan kejadian itu. Kondisi kehamilan Hasya semakin membaik. Ia sudah tidak mengalami pendarahan. Meski mual muntah masih mengiringi, semakin hari ia semakin tidak nyaman melakukan aktivitas karena seringkali dibuat tidak nyaman ketika melihat suaminya. Hal itu benar-benar sangat mengganggunya. "Izinkan aku pulang sebentar ya, Pak. Kayaknya aku bukan hanya kesal karena kejadian itu kepada Mas Altan, tapi semakin melihat wajahnya aku semakin kesal. Ini tidak baik untuk anakku." "Bawaan hamil apa ya?" tanya Pak Chandra. Hasya mengangguk. "Ya sudah, kalau begitu kamu boleh pulang, tapi jangan lama-lama dan jangan macam-macam," jawab Pak Chandra. "Macam-macam gimana, Pak?" "Jangan punya pikiran berpisah atau apapun itu." Kali ini Hasya diam saja, tapi di satu sisi ia sangat senang karena akhirnya bisa pulang, meski untuk sementara waktu. Ia berkemas barang-barang dan pakaian yang hendak ia bawa. "Kamu mau kemana?" tanya Altan. "Aku mau pulang ke rumah orang tuaku." "Siapa yang izinkan?" "Papa," jawab Hasya singkat. "Tapi aku nggak izinkan. Kamu nggak boleh pulang saat suami kamu tidak memberikan izin." "Jangan ribet deh. Aku hanya pulang sebentar." Sebenarnya Altan tidak mempermasalahkan ketika Hasya ingin pulang, tapi yang ia takutkan adalah kepulangannya ini adalah sebuah ancaman dari masalah tempo hari yang memang belum selesai. Altan segera menghampiri ayahnya yang sedang berada di ruangan kerja. "Papa, kenapa izinin Hasya pulang?" "Demi kebaikannya," jawab Pak Chandra. "Maksudnya apa sih, Pak?" "Kalau di sini terus kasihan, enak dia lihat wajah kamu. Papa juga enak lihat wajah kamu." "Apa-apaan sih? Parah banget." "Sudah, izinkan dia pulang dulu. Mungkin salah satu ngidamnya dia pengen pulang. Nanti juga balik lagi," ucap ibunya yang baru saja datang membawakan makanan. "Kalau dia aneh-aneh di sana gimana?" "Aneh-aneh maksudnya gimana sih?" "Ya, misalkan dia tiba-tiba mengajukan perceraian." "Jangan mikir terlalu jauh, percaya saja pada istrimu. Dia sepertinya beneran enak lihat wajah kamu. Ibu hamil ada yang bawaannya begitu, gak mau lihat suaminya," ucap ibunya. "Masa sih ada yang enak lihat wajah setampan ini?" jawab Altan. "Aneh saja sih Hasya. Mungkin karena istri kamu sedang hamil, yang dilihat di matanya kamu seperti seorang monster." "Macam-macam saja. Kalau begini ceritanya aku yang trauma dia hamil." Ibunya hanya tertawa saja. Kemudian Altan kembali ke kamarnya dan melihat istrinya sudah selesai berkeramas. Wajahnya sangat ceria sekali ketika hendak pulang. "Aku akan menjemput kamu minggu depan. Jangan lama-lama di sana." Hasya diam saja. Kemudian tidak lama setelahnya ia pulang dengan diantar oleh sopir. "Hati-hati, baik-baik di sana," ucap Altan kemudian. Ia mengelus perut istrinya. Sentuhan ini seketika membuat Hasya merasa sangat senang. "Aku pergi dulu." Altan mengecup kening istrinya, sementara Hasya tidak merespon apapun. Sementara Altan setelah Hasya pergi disibukkan dengan berbagai kegiatan dan pekerjaan yang menggunung. Ia bahkan seringkali pulang larut malam karena padatnya jadwal kerja. Ia merasa sangat lelah sekali. Hari berikutnya pun sama. Ia dengan segala aktivitas yang luar biasa sampai akhirnya di minggu penghujung Altan tumbang dan pingsan saat bekerja hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Padahal sebelumnya ia tidak pernah sampai begini. "Halo Syah." "Iya Ma." Ibu Altan segera menelpon Hasya. "Altan jatuh pingsan dan masuk rumah sakit." "Astagfirullah, kenapa Ma?" "Sepertinya kelelahan bekerja, aktivitasnya padat banget." "Aku pulang sekarang ya Ma." "Iya, kamu hati-hati ya." Seketika perasaan bersalah muncul. Bagaimanapun ia masih istrinya yang harus mendampingi dalam keadaan apapun. Apalagi pekerjaan Altan sedang padat-padatnya. Tanpa banyak berpikir panjang, akhirnya Hasya pun beristirahat untuk kembali ke Jakarta.
Ia akan menempuh perjalanan yang cukup panjang untuk sampai di ibu kota. Langit sudah gelap ketika akhirnya ia tiba di rumah sakit dan segera menuju ke ruang rawat inap suaminya. Tapi ketika ia sampai di ambang pintu, ia melihat Putri sudah ada di sana sedang mengupas buah-buahan. Memangnya kalau sudah tes DNA dan terbukti anakmu, kamu mau meninggalkan Hasya dan mulai membangun keluarga kita? Ucap wanita itu. Hasya tidak buru-buru masuk dan berusaha mendengarkan percakapan itu. Kita sudah saling mengenal sejak lama. Aku pergi karena tidak ingin mengganggu karirmu yang sedang baik-baiknya. Tapi kamu malah menikah dan itu membuatku terluka. Aku yang sudah berjuang, tapi aku yang hancur, ucap Putri sambil menitikkan air mata. Sudah, jangan menangis, Put, ucap Altan dengan suara yang pelan. Sampai kemudian Hasya tidak sengaja mendorong pintu dan mereka berdua langsung melihat ke arah sumber suara. Altan hanya pasrah saja bila setelah ini terjadi kesalahpahaman lagi. Ia juga tidak meminta Putri datang ke sini. Semenjak pingsan tadi ia berharap Hasya yang datang, tapi istrinya itu tidak kunjung datang. Hasya kemudian masuk ke dalam kamar, sementara Putri mundur satu langkah saat melihat kedatangan Hasya. Perbincangan kamu selalu seperti ini ketika bertemu dengan suami orang. Apa maksudmu? Masih bertanya saja. Aku mendengar semua percakapan kalian. Wanita baik-baik tidak akan menyuruh pria yang sudah beristri untuk menikahinya. Seharusnya kamu sadar diri dan memiliki rasa malu. Putri hanya menatap Hasya dengan wajah yang memerah. Entah saat ini ia menahan malu atau hanya menahan emosi saja. Kalau kamu merasa lebih baik dari aku, seharusnya kamu sadar diri sebagai perempuan. Kemarin kemana saja, sok-sokan hilang dan pengen dicari. Sekarang giliran sudah beristri, kamu gencar mendekati, gak tahu malu. Jaga mulut kamu ya, ucap Putri yang sama sekali tidak bisa menerima dengan ucapan Hasya. Altan memilih diam dan tidak membela siapapun. Jujur saja, ia setuju dengan ucapan Hasya. Sekarang gini saja, silahkan lakukan tes DNA untuk memutus keraguan. Kalau memang terbukti anakmu adalah anak suamiku, hal ini bisa dibicarakan lagi nanti. Mau seperti apa? Satu hal yang harus kamu tahu, seorang anak yang dilahirkan dari luar nikah tidak memiliki nasab ayahnya, makanya jadi perempuan harus pandai menjaga diri. Jangan merasa sok suci kamu. Altan jauh lebih tahu bagaimana saya. Jadi kamu tidak perlu mengatakan hal apapun tentang saya. Kalian mau sampai kapan berdebat di sini? Tanya Altan yang mulai pusing memperhatikan dua wanita ini. Aku mau istirahat dulu. Kamu bisa pulang, Put, lanjut Altan kepada Putri. Sejujurnya Putri merasa tidak enak dengan ucapan Altan barusan dan merasa diusir. Dengan wajah yang penuh amarah, ia mengambil tas dan kemudian masuk keluar dari kamar itu tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Dasar wanita gila, ucap Hasya menggerutu. Seketika moodnya menjadi sangat buruk, tapi ketika melihat suaminya, ia seperti tidak bisa marah. Untuk pertama kalinya Hasya melihat Altan begitu lemah terbaring di tempat tidur. Kirain kamu gak akan datang, ucap Altan membuka percakapan. Kamu sakit kenapa? Tidak memberitahuku. Aku hanya gak mau cemas, apalagi kamu sedang hamil. Aku gak mau ganggu pikiran kamu. Meskipun akhir-akhir ini ia sering kesal, tapi mendengar suaminya sakit, ia merasa khawatir tentunya. Seminggu di kampung pun ia merasa rindu suaminya, tapi ketika dekat rasanya kesal terus-menerus datang. Kenapa kamu bekerja sampai begini? Akhirnya ambruk kan? Kesehatan itu yang utama. Jangan sampai kamu kelelahan, ucap Hasya. Kemarin memang pekerjaan gak bisa ditinggalkan, super padat, jadi mau gimana lagi? Masa mau papa yang sibuk? Kalau tahu pekerjaan banyak seharusnya minum vitamin atau apapun itu yang menunjang daya tahan tubuh. Iya, Bumil cantik banget sih kamu. Kayaknya anak kita perempuan. Apapun itu yang penting sehat, jawab Hasya. Altan kemudian memegang perut istrinya. Ia sangat antusias dengan kehamilan Hasya. Ia tidak sabar menjadi seorang ayah meski terkadang ada hati yang mengganjal tentang Putri. Menjelang malam, orang tua Altan kembali datang ke rumah sakit. Mereka membawakan beberapa makanan yang diminta oleh Altan. Sementara Hasya akan menginap di sini menemani suaminya. Kamu jangan sampai kelelahan. Biar nanti mama suruh orang saja menjaga Altan. Kamu bisa istirahat di rumah, ucap ibu mertuanya. Gak apa-apa mah, aku di sini saja. Aku gak lelah kok. Di sini juga tempat tidurnya enak dan nyaman. Keluarga Altan memang selalu mendapatkan fasilitas nomor 1 dimanapun. Gimana, kamu masih sering mual? Tanya ayah mertuanya. Masih Pak, kadang maunya makan buah saja. Usahakan ada makanan yang masuk ya, dijaga bayinya. Kamu juga harus sehat, jawab Pak Chandra. Iya Pak,
Kemudian ayah mertuanya itu kembali mengobrol dengan Altan. Selalu saja yang dibicarakan tentang pekerjaan. Nampak sekali Altan sangat lelah dan enggan menanggapi. "Pah, bisa nggak ngomongin kerjaannya nanti? Pusing nih mau tidur, anak lagi sakit juga." "Oke lah kalau begitu," jawab Pak Chandra. "Gak tahu nih papa, anak lagi sakit juga masih bicara tentang pekerjaan," ucap istrinya sambil menggerutu. Setelah itu obrolan mereka mengalir begitu saja, membicarakan hal lain. Setelahnya mereka pun pulang. "Kamu kalau mau pulang, pulang saja, Syah. Istirahat di rumah saja," ucap Altan. "Gak apa-apa, aku di sini saja." Setelah mendapatkan perawatan sekitar 5 hari di rumah sakit, akhirnya Altan pun diizinkan pulang. Ia juga sudah tidak lagi mengalami demam. Kondisinya masih sangat lemas dan wajahnya pun masih pucat. Ia sepertinya masih harus beristirahat di rumah. Kemudian setelah suasana sedikit membaik, akhirnya terjadi percakapan untuk mereka sekeluarga. Pembicaraan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Mengenai ucapan Hasya tempo hari tentang wanita lain, "Papa dengar dia melahirkan seorang anak dan anak itu adalah anakmu." Altan dan Hasya terdiam, karena sebetulnya Altan sendiri belum yakin tentang hal ini. Harus ada pembuktian secara legal agar ia bisa mencerna semuanya. "Aku sudah menyarankan untuk tes DNA, Pak. Hanya itu satu-satunya cara untuk membuktikan bila memang benar anak wanita itu adalah dari Mas Altan. Aku siap mundur dari pernikahan ini dan membiarkan mereka bersama." "Tidak segampang itu, Hasya," jawab Pak Chandra. "Saat Altan di rumah sakit, Putri datang ke rumah dan menemui kami. Ia menceritakan semua yang terjadi termasuk tentang anak itu. Sebenarnya Papa sangat kecewa kenapa bisa sampai saat ini, tapi mau bagaimana lagi? Semua sudah terjadi," ucap Pak Chandra. "Sebetulnya yang membuat saya kecewa adalah kalau memang ia yakin itu anak dari Mas Altan, kenapa tidak datang dan mengaku dari dulu? Aku yakin Mas Altan pasti tanggung jawab, tapi dia memilih untuk menghilang dan datang di saat kondisi Mas Altan sudah beristri. Aku jadi ragu dengan maksud dan tujuannya datang sekarang. Sebelumnya, kami juga sudah pernah bertemu, tapi dia tidak menunjukkan itikat baik kepadaku." Jelas Hasya. Orang tua Altan nampak berpikir apa yang baru saja dijelaskan oleh Hasya cukup masuk logika. "Jujur saja, aku tidak yakin anak itu adalah anak Mas Altan. Bukan karena aku dan dia menyangka masa lalu suamiku, tapi aku merasa dia sedang melakukan drama untuk mencapai sesuatu. Aku mengenalnya sejak kecil, Syah," ucap Altan tanpa berusaha membelanya. "Tapi aku memiliki insting yang baik sebagai wanita. Aku meyakini ada sesuatu yang buruk yang sedang ia rencanakan. Aku hanya meminta kepada Mama, Papa, dan Mas Altan untuk berhati-hati, karena mungkin sebentar lagi wanita itu berhasil untuk menyingkirkan aku." Entah kenapa kali ini Hasya merasa firasatnya benar. Apalagi Putri berani mengunjungi orang tua Altan. Ada sesuatu yang besar yang sedang wanita itu rencanakan saat ini. Ujian pernikahan itu selalu datang. Tidak ada pernikahan yang sempurna. Hasya menerima ini sebagai ujian. Meski dalam keadaan hamil seperti ini, tidak tahu harus bersikap seperti apa. Tidak ada yang menginginkan rumah tangganya hancur, tapi wanita itu pelan-pelan menghancurkannya, apalagi yang sudah berani mendatangi keluarga suaminya. "Sekarang lakukan saja tes DNA, apapun hasilnya kita bicarakan saja nanti," ucap Pak Chandra. "Kalau terbukti bila anak itu anak Mas Altan bagaimana? Kamu jangan memikirkan hal itu sekarang, yang terpenting kita tahu saja kebenarannya, agar kita tahu wanita itu mengada-ngada atau tidak," ucap Pak Chandra. Hasya diam dan tidak kembali bicara. "Fokus utama kita tetap kepada kamu, Hasya. Papa harap kamu tidak terlalu berlarut untuk memikirkan masalah ini. Meski tidak dibenarkan, permasalahan ini terjadi sebelum pernikahan kalian. Jadi Papa harap kita semua bisa sama-sama bijak menghadapi ini," ucap Pak Chandra. "Terutama kamu, Altan. Kamu yang harus lebih baik menciptakan rasa aman dan tenang buat istri kamu sendiri. Jangan membuat situasi menjadi lebih rumit." Sementara ibunya tidak terlalu banyak bicara. Ia berasa bingung menghadapi situasi ini. Setelah itu, Hasya dan Altan pamit untuk pergi ke kamar. Mereka hendak beristirahat karena Altan sendiri masih belum benar-benar pulih. "Mau sampai kapan kita akan lebih banyak diam seperti ini?" tanya Altan kepada istrinya. "Hasya, diam saja. Aku harap pernikahan kita bisa kembali seperti dulu." "Sulit kembali seperti dulu kalau wanita itu masih saja terus mengganggu hubungan kita, Mas. Dia semakin gila dan berani bertemu dengan orang tua kamu.
Aku sudah memintanya untuk tidak datang lagi dan menjauh. Kamu seharusnya bisa menilai kalau sikapnya ternyata lebih gila, bukan? Kalau benar dia adalah wanita baik-baik, tentu dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Tujuannya hanya ingin membuat kita hancur. Kita tidak akan pernah hancur, Hasya. Aku pastikan kita akan bersama menjaga anak kita sampai nanti. Hasya hanya diam saja, berharap kata-kata itu bisa sedikit menenangkan hati. Tapi kenyataannya hal itu tidak cukup menenangkan. Sudahlah, jangan membahas hal ini dulu. Rasanya aku sangat lelah. Kamu juga perlu istirahat untuk memulihkan diri. Kemudian Altan meminta istrinya itu untuk berbaring di sampingnya. Sementara Hasya nampak ragu untuk tidur di sana, tapi akhirnya ia pun berbaring bersama Altan. Usia kandungan Hasya sudah memasuki bulan keempat. Ia sudah lebih bisa beraktivitas seperti biasanya. Sesekali ada mual, tapi sama sekali tidak mengganggu aktivitas yang sedang ia lakukan. Kemana-mana Hasya diantar oleh sopir. Ia tidak diperkenankan untuk pergi sendirian. Hari ini setelah pulang dari kampus, ia mampir ke sebuah toko buku. Ia hendak mencari sebuah novel yang sudah lama diincarnya, tapi tidak sama sekali ia bertemu dengan Kinas. "Aku dengar kamu sedang hamil," ucap Kinas. Mereka duduk di sebuah sofa dekat jendela di dalam toko. Tentunya Kinas lebih dulu mendekat. "Iya, aku sedang hamil." Rasa iri kembali timbul, apalagi dirinya menikah lebih dulu dan sampai saat ini belum sama sekali mengandung. Bahkan terkadang hal ini selalu menjadi pertanyaan ketika ia pulang kampung. "Aku ingin tahu tentang sebuah rahasia yang kamu katakan tempo hari." "Sudah aku katakan, kamu tidak perlu tahu." "Percuma juga aku katakan karena kamu tidak akan pernah percaya. Urusan percaya atau tidak, setidaknya kamu katakan hal itu kepada aku. Ngapain buang-buang waktu? Kamu semakin sombong ya. Jangan mentang-mentang kamu sekarang sudah menjadi seorang istri orang yang kaya raya. Jadi bisa seenaknya begini, tidak perlu berasumsi tentang aku. Kita tidak pernah saling mengenal. Dulu kamu nggak begini. Dulu yang mana? Dulu saat bisa kamu tindas. Dulu ketika kamu mengolok-olokku sebagai anak pembantu. Dulu aku yang selalu disuruh-suruh. Dengar Kinas, dunia tidak selalu berporos pada waktu yang sama. Segala hal bisa berubah," ucap Hasya. "Kamu benar-benar sangat sombong. Manusia bisa berubah karena uang ternyata." "Iya betul, seperti kamu yang selalu merasa di atas angin karena merasa kaya raya." Kinas membuang muka. Rasanya saat ini ia ingin membalas semua perkataan Hasya, tapi ia tidak akan bertindak gegabah. "Sebenarnya aku malas mengatakan ini, tapi aku merasa aneh saja kenapa kita selalu bertemu, padahal lebih baik kita nggak ketemu," ucap Hasya. "Kita akan segera bertemu lagi di acara jalan-jalan dengan perusahaan suamimu, jadi aku harap kamu jangan bosan-bosan untuk bertemu denganku." Hasya menghela nafas panjang. Beberapa waktu lalu suaminya memang sempat bercerita kalau perusahaannya akan mengadakan jalan-jalan. Mereka biasa melakukan ini beberapa tahun sekali. "Tidak masalah kalau begitu. Selamat bertemu lagi," ucap Hasya yang kemudian beranjak dari duduknya.